Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi saya mau sharing sebuah buku. Mana bukunya? Enggak ada. Yang pernah saya baca dulu pas masih di asrama. Pas ada ini ya, one man one book. Jadi mungkin ini kan apa? Pernah lihat kan sharing-sharing di Instagram tuh kayak batas negara yang unik, tau gak? Jadi batas negaranya cuma dibatasin laut, apa dibatasin gunung. Kayak cuma jalan rumah ada di 2 negara yang unik-unik gitulah. Iya sih, udah itu aja. Enggak, jadi saya ceritain adalah tentang buku namanya Garis Batas. Ada yang pernah baca belum? Pernah denger judulnya. Ada gak ya? Pokoknya ada Garis Batas, covernya warna kuning. Siapa penulisnya? Siapa? Penulisnya orang Chinese Indo. Oh, yang bikin titik nol bukan sih? Garis Batas itu kayaknya buku kedua sih. Ya, jadi itu ceritanya tentang perjalanan dia ke negara-negara pecahan Uni Soviet. Jadi ada Tajikistan, Kirgistan, Kazakhstan. Pokoknya yang ada stan-stannya gitu. Nah, di cerita itu dia pokoknya bikin beberapa buku ya. Buku pertamanya tentang cerita dia di Afghanistan. Di Afghanistan dia cerita. Nah, di buku kedua ini dia ceritanya dari Afghanistan dia pergi ke negara-negara pecahan Uni Soviet. Dari Afghanistan dia ke Kirgistan, habis itu ke Tajikistan, Kazakhstan kayak gitu, Uzbekistan, Turkmenistan, pergi-pergi kayak gitu. Di sini saya mau ambil 2 poin yang menarik dari cerita beliau. Cerita beliau itu ternyata ketika kita melewati suatu negara ya, mungkin kalau ada yang pernah keluar negeri, kita melewati suatu negara itu kita ngelihat perbedaan kemajuan negara tersebut kayak gitu. Misalnya kalau dari Indonesia sama Malaysia mungkin gak terlalu beda ya. Pas nyampe di bandara ya mereka sama-sama udah punya bandara bagus, udah ada sistem bandara yang bagus kayak gitu. Nah tapi kalau pecahan Uni Soviet, mereka tuh baru merdeka tahun pokoknya 90-an ya, baru mulai pecah tuh kalau gak salah 90-an. Nah sedangkan ada yang perbatasannya itu sama Cina, negaranya itu. Kalau dia nyeritain bahwa ketika ngeliat ke Cina itu udah maju banget, udah kayak peradaban udah ratusan tahun. Tapi pas ngeliat ke belakang itu kayak cuma kantor pos doang si imigrasinya. Kantor imigrasinya cuma kayak kantor pos lewat, nggak ditap lagi, cuma ditanda tangan gitu, nggak ada sistem tap-tapnya gitu. Ternyata ada perbedaan seperti itu gitu. Nah terus yang kedua itu dia cerita bahwa ketika dia lagi di Afghanistan, orang-orangnya itu berharap pengen ke Tajikistan. Jadi misalnya mau kemana, aku mau ke Tajikistan aja lah, mau bebas. Karena kalau di Afghanistan kan perempuan harus pakai cadar, harus Islami kayak itu pakaiannya. Nah ada yang pemuda-pemuda itu nggak mau, kalau di Tajikistan tuh enak. Di Tajikistan tuh ini apa namanya, bebas. Jadi kelihatan banget ketika kita udah ngelewatin, kan imigrasi itu ngelewatin imigrasi negara tersebut baru masuk imigrasi negara itu kan. Jadi pas negara Afghanistan tuh pasti cowok-cowok semua lah, nggak ada perempuan. Pas masuk ini udah perempuan, udah pakaiannya udah bebas gitu, udah kayak gitu. Jadi ada perbedaan negara kayak gitu. Nah orang-orang tuh di Afghanistan pengen ke Tajikistan karena pengen bebas segala macam. Nah pas udah nyampe Tajikistan, lakukan perjalanan, dia orang-orang Tajikistan pasti tanya-tanya ya, dia pengen, orang Tajikistan itu ternyata pengen kayak orang Kazakhstan. Karena Tajikistan itu orangnya miskin gitu, orang Kazakhstan tuh kaya gitu, kaya. Dia ngelihat dari kejauhan, oh itu orang-orangnya tuh lihat lampunya nyala, kaya kayak gitu. Nah terus dia lakukan perjalanan lagi, pas nyampe Kazakhstan dia ngeliat Kazakhstan itu orangnya pengen kayak Turkmenistan. Wah di Kazakhstan tuh mau kaya tapi bingung, apa namanya, sumber daya alamnya cuma ada minyak doang, nggak ada yang lainnya kayak gitu. Kita kesulitan nyari bahan sayuran kayak gitu. Dia pengen kayak orang yang lainnya kayak gitu. Pas nyampe sana dia muter gitu. Ternyata setiap orang tuh apa ya? Kalau di sini dia nganggapnya garis batas tuh, ternyata setiap orang tuh bukan ada garis batas geografis doang, tapi setiap orang tuh ada garis batas egonya gitu. Jadi setiap orang tuh selalu ngelihat punya orang lain tuh lebih baik, pengen kayak orang itu. Tapi ternyata ketika kita tanyain orang tersebut, dia pengennya ternyata masih nggak bersyukur juga sama yang dia punya. Oh saya pengen kayak yang ini pengen kayak yang ini. Ternyata ada yang pengen kayak yang ini lagi gitu, bolak-balik. Nah, itu menarik banget sih. Ternyata itu levelnya udah gede, levelnya udah antar negara kan. Tapi kalau refleksi gitu ya ke diri kita, mungkin kadang kita juga pengen, wah ini pengen punya mobil kayak orang itu gitu misalnya. Pas ditanya orang yang punya mobil, enggak lah, nggak enak, macet gitu ya. Ternyata pengen punya orang yang kayak punya sepeda gitu. Kalau orang itu udah punya sepeda nih, tapi pengennya punya mobil kayak gitu. Jadi di situ inspirasi banget sih, bagaimana perjalanan-perjalanan itu ya, ketika berjalan jauh, apalagi antar negara itu kita bisa ngelihat bahwa yang pertama peradaban itu benar-benar dibangun gitu. Jadi kelihatan banget peradaban yang benar-benar baru sama peradaban yang udah ratusan tahun. Mereka masih kesulitan pangan segala macam karena baru berdiri negaranya.
sedangkan melihat yang lain, ini udah settle segala macam, padahal pas kita kunjungin negara tersebut mereka juga masih kurang lagi kayak gitu. Jadi di sini refleksinya ini sih, bersyukur sama apa yang udah kita punya kayak gitu ya. Sama mungkin kita harus lebih banyak melakukan perjalanan sih dan tanya-tanya orang di sana agar kita dapat sudut pandang yang lebih luas lagi terhadap dunia. Sebenarnya banyak banget sih, tapi itu dulu. Udah sekian, terima kasih. Silakan baca bukunya. Ya semoga kita inilah ya bisa memaknai hidup lebih lagi. Kalau di komik One Piece ada satu hal yang menarik sebenarnya. Tahu ini nggak tahu One Piece ya? Tahu lah. Masa nggak tahu? Ada berapa view di sini nggak? Jangan tanya lah kak. Nah di komik One Piece tuh pernah ada adegan di mana si Rohai ketemu sama si Seng rambut merah. Nggak tahu orang. Nah intinya si Rohai ini manusia terkuat di One Piece ya. Di One Piece tuh manusia paling kuat ada di One Piece. Nah suatu ketika si Rohai bilang bahwa sekarang ini yang benar-benar mengetahui laut tuh amat sangat sedikit gitu ya. Terus dia nyebutin tokoh-tokoh besar memang di One Piece gitu ya. Nah disitu aku sempat mikir gitu ya. Dia bilang di laut ini kan kalau One Piece memang lautan ya, maksudnya perjalanan kapal bajak laut kemana-mana gitu ya. Nah di situ sebutin yang benar-benar mengerti laut tuh cuma sedikit. Kalau saya membayangkan, entah kenapa saya membayanginnya adalah yang benar-benar mengerti hidup itu cuma sedikit sebenarnya. Yang benar-benar mengerti tentang hidup cuma sedikit gitu kan. Jadi ya memang kalau menurutku sih semua orang pada dasarnya hidup ini ya bagaimana dia mencari makna hidup sih. Dan yang benar-benar akhirnya mengetahui sebenarnya hidup itu di dunia ini mungkin hanya sedikit orang gitu ya. Kayak tadi contoh perjalanan itu saya rasa ya dalam rangka untuk menemukan hikmah-hikmah ya tentang hidup gitu kan. Pentingnya tentang entah perjalanan dan sebagainya untuk kita bisa memaknai hidup lebih lagi, sehingga kita akhirnya ya benar-benar padi yang berisi lah ya, merunduk gitu, bukan hanya yang kalau paribasanya tong kosong berbunyi nyaring. Kalau dari tadi paribasanya rumput tetangga apa sih? Hijau. Siap, terima kasih banyak Doris. Siap, itu mungkin untuk spiritual morning kita pagi hari ini. Ada ternyata.